Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa Abil Qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad Wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajabin wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma bihaqqi Fatima wa abiha wa ba'liha wa baniha was-sirril mustawda'i fiha salli ala Muhammad wa ali Muhammad warzuqna wa walidayna wa azwajana wa auladana wa dhurriyyatina min ba'dina hubba Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ahyina ala dhalik wa amitna ala dhalik wahsyurna fi zumrati man ahabba Muhammada wa ala Muhammad ma'a Muhammadin wa alihi ya karim. قالت سيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها: من أصعد إلى الله خالص عبادته أهبط الله إليه أفضل مصلحته. السلام عليك يا بنت حبيب الله، السلام عليك يا بنت أمين الله، السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا أم الحسن والحسين، السلام عليك أيتها البتول، السلام عليك يا بنت الرسول، السلام عليك يا فاطمة بنت محمد الزهراء ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Malam ini kita akan memperingati kelahiran Siti Fatimah. 20 Jumadah Tsaniyah, persisnya hari Minggu 2 hari yang lalu, adalah milad Sayyidah Fatimah Az-Zahra, kekasih Rasulullah, jiwa dan belahan hati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Pertama-tama saya ucapkan selamat berbahagia menyambut hari kelahiran beliau, dan kita akan bergembira dengan ketika Rasulullah bergembira dan ahlul baitnya, dan kita akan sedih ketika Rasul dan ahlul baitnya sedih. Selamat berbahagia menyambut kelahiran beliau. Mudah-mudahan selalu berkah dan taufik dengan nama agung dan keagungan Fatimah selalu dicurahkan Allah kepada kita semua. Sungguh nikmat yang besar ketika Allah berikan kepada kita sisa umur untuk kemudian bisa mengisi kehidupan ini dengan mendekatkan diri kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, mengisi hati dengan kecintaan dan mencintai beliau, memenuhi akal pikiran kita dengan mengenang dan membicarakan serta ingin melaksanakan apa yang diperintahkan oleh beliau Fatimah Az-Zahra. Karena mencintai Siti Fatimah artinya mencintai Rasulullah. Menggembirakan Siti Fatimah menggembirakan Rasulullah. Membicarakan Siti Fatimah membicarakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sementara pegangan hidup kita dalam dunia, di dunia ini, dan untuk kita bawa bekal menuju dalam perjalanan kita ke akhirat, tidak ada yang kita andalkan kecuali Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Kita ingin selalu mengedepankan beliau, kita selalu ingin mengagungkan beliau, kita selalu ingin mengisi kehidupan ini dengan beliau, bahkan kita
mau jadikan kehidupan ini dengan beliau dan kelak kematian bersama beliau, dalam arti masih berpegang dengan agama yang beliau bawa, ketuntunan yang beliau bawa, dan kelak di akhirat kita berharap berjumpa dengan beliau untuk memperoleh syafaat beliau. Sementara membicarakan Siti Fatimah artinya membicarakan Rasulullah. Mengidolakan Siti Fatimah berarti mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita semua meyakini dalam pelajaran dan kajian-kajian yang pernah kita bahas bahwa pintu kerelaan Rasulullah itu ada pada Siti Fatimah. Artinya apabila hati ini bisa kita penuhi dengan mencintai Siti Fatimah, berarti hati itu pasti akan berada di sana Sayyidil Wujudi Muhammad. Setiap hati yang di sana ada Sayyidil Wujudi Muhammad pasti akan terpancar cahaya Rasulullah dalam sepak terjang kita, dalam tutur kata kita, dalam pergaulan kita, pasti semua itu akan memancarkan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi selamat berbahagia menyambut keagungan dan kebesaran Fatimah. Sementara pertanyaan mengenai siapakah beliau tetap akan menjadi pertanyaan yang tidak pernah akan memperoleh jawaban yang sebenarnya. Karena Fatimah adalah Fatimah. Al-Imam Ja'far As-Sadiq beliau menyebutkan, meriwayatkan bahwa Fatimah dinamakan Fatimah li'anna Allah fatamal khalaiqa an ma'rifatiha. Fatimah dinamakan Fatimah karena Allah memisahkan seluruh makhluk untuk mampu mengenal hakikat Fatimah. Yang mengenal hakikat Fatimah adalah Allah penciptanya, adalah Rasul ayahnya, dan orang-orang yang diberitahu Rasulullah mengenai kebesaran dan kedudukan Fatimah. Pernah kita bahas ketika Bukhari meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Dalam sahihnya Imam Bukhari menyebutkan hadis Rasulullah bahwa kemarahan Fatimah adalah kemarahan Allah, kerelaan Fatimah adalah kerelaan Allah. Maka sulit dibicarakan, sulit dibayangkan termometer kecintaan Allah, kerelaan Allah, kemarahan Allah ternyata pada sosok Fatimah salamullahi alaiha. Kerelaan Allah begitu anugerah yang besar dan sesuatu yang enggak mampu dibayangkan. Sering saya ulangi ketika kita membicarakan Siti Fatimah di hari wafat maupun kelahirannya, bahwa surga dengan semua kenikmatannya itu masih kecil. Karena Allah kalau menceritakan surga masih membicarakan waridwanun minallahi akbar, bahwa kerelaan Allah lebih besar, jauh lebih mulia, lebih agung, lebih besar dari semua isi surga. Sementara Allah meletakkan kerelaannya pada kerelaan Fatimah dan kemurkahannya kepada kemurkaan Fatimah. Sulit sekedar kita mengenal siapa beliau. Beliau adalah putri kekasih Allah, ayahnya Sayyidil Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Tidak ada orang yang bisa akan mengenalkan keagungan dirinya kecuali Fatimah ketika ia berkata, wahai manusia, ketahuilah aku Fatimah, ayahku Muhammad. Tidak ada orang mengenalkan dirinya seagung Fatimah ketika membawa bahwa ayahku adalah siapa? Sayyidil Wujud. Siapa beliau Sayyidul Wujud? Yang semua makhluk ini diciptakan karenanya, dan kalau bukan karenanya Allah enggak menciptakan makhluk, semua makhluknya. Siapa dia? Siapa beliau? Beliau adalah ayah Fatimah. Ayahnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Siapa suaminya? Siapa ibunya? Ibunya Khadijatul Kubra, istri kesayangan Rasulullah, yang berkali-kali Jibril datang menyampaikan salam Allah untuknya dan untuk memberitahu kepadanya, "Ai Khadijah, Allah telah membangunkan istanamu di surga." Ibu Fatimah manusia yang tak pernah dilupakan oleh Rasulullah
Setelah wafat pun Khadijah, selalu Rasulullah mengenang Khadijah karena agungnya Khadijah. Beliau adalah ibu Fatimah. Suaminya Sayyidul Wasiyyin, suaminya yang para malaikat pernah gemuruh teriak dalam salah satu peperangan bersama Rasulullah untuk menjelaskan mengenai keagungan suami Fatimah, ketika Jibril dan rombongan para malaikat berkata, la fata illa Ali wala sayf illa dzulfiqar, tiada pemuda seperti Ali dan tidak ada pedang seagung pedang Dzulfiqar milik Ali. Siapa suaminya? Suaminya yang apabila kita meyakini bahwa seluruh ilmu al-awwalin dan al-akhirin Allah berikan kepada Sayyidul Wujud Muhammad, seluruh ilmu para anbiya dahulu dan ilmu yang akan datang sampai hari kiamat, Allah berikan semua ilmu itu kepada Nabi terakhir, kekasihnya Sayyidul Wujud Muhammad. Begitu agung ilmu Rasulullah yang disebut oleh Al-Quran, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allah mengajarkan kepadamu wahai Sayyidul Wujud Muhammad ilmu-ilmu yang tadinya kamu belum mengenal, dan anugerah Allah begitu agung untukmu. Beliau yang memiliki seluruh ilmu. Siapa suami Fatimah? Ternyata suami Fatimah pintu kota ilmu Rasul itu, ketika Rasul hanya bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ayahnya siapa? Ibunya siapa? Suaminya siapa? Putranya siapa? Ternyata kalau kelak, mudah-mudahan kita tergolong penghuni surga dan masuk surga dengan syafaat Rasulullah. Kelak setiap ketika orang masuk surga, dari manusia pertama sampai manusia terakhir, ketika semua di surga, siapa penghulu surga dan pemimpin surga? Ternyata Rasul yang tidak berbicara kecuali wahyu, hanya beliau bersabda, Al-Hasan wal Husain sayyidai syababi ahlil jannah. Hasan dan Husain, dua tokoh penghuni surga. Siapa mereka berdua? Anaknya Fatimah dan kemudian anak-anak beliau al-a'immatul athhar yang Allah titipkan risalah untuk mereka. Siapa termasuk anak Fatimah? Termasuk anak Fatimah ialah yang dinanti oleh seluruh umat di dunia untuk menegakkan keadilan dan membasmi semua kezaliman. Ia adalah Al-Mahdi Al-Muntadhar ajjalallahu farajahu syarif. Siapa ayahnya, siapa ibunya, siapa suaminya, siapa putra putrinya? Dia adalah Fatimah, manusia yang sulit untuk digambarkan kebesarannya. Cukup kalau kita mengenal Rasulullah itu manusia yang paling sempurna, manusia yang dijaga oleh Allah, sehingga beliau disebut Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Beliau sebut Imamul Anbiya wal Mursalin. Beliau disebutkan dalam khitab Allah, laulaka ma khalaqtul aflak, kalau bukan karenamu aku enggak menciptakan semua makhlukku. Beliau yang disebut Abdul Abidin. Kalau ada manusia dari awal sampai akhir yang beribadah kepada Allah, maka yang terdepan adalah Sayyidul Wujud. Seluruh arti kemuliaan dan kebaikan yang terdepan adalah Sayyidul Wujud. Sementara Sayyidul Wujud ketika ingin menjelaskan kebesaran yang beliau miliki, keagungan yang beliau miliki, bentuk ibadah yang beliau lakukan, dan apapun yang beliau miliki, ketika beliau ingin menggambarkan putrinya, beliau cuma mengatakan, Fatimah badza'atun minni, Fatimah sepenggal dariku. Akal Rasulullah ada pada Siti Fatimah, ibadah Rasulullah ada pada Siti Fatimah, ilmu Rasulullah ada pada Siti Fatimah, seluruh kebaikan yang ada pada Rasulullah setelah beliau dimiliki Siti Fatimah, sehingga Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi beliau bersabda, "Lau kanal husnu syakhsan lakana Fatimah." Kalau kebaikan itu berbentuk manusia, maka kebaikan itu adalah Fatimah. Kita berharap surga dan mudah-mudahan kita masuk surga. Kita belum mampu melihat surga. Kita belum ketemu bau harum surga.
Kita baru masih harus melakukan amalan-amalan yang dengan amalan itu kita kelak layak masuk surga. Kita masih berharap untuk mampu memperoleh surga dan kenikmatan surga. Dan itu yang kita kejar. Tetapi Rasulullah di dunia sudah memperoleh surga. Rasul di dunia sudah memperoleh surga. Dari mana beliau memperoleh surga? Dan bau harum surga itu ternyata beliau hanya berkata, Fatimah haura insiyah, kullama ishtaqtu ilal jannati qabbaltuha. Fatimah adalah manusia bidadari. Setiap aku rindu surga, aku mencium Fatimah. Karena itu, siapa Fatimah? Fatimah adalah Fatimah. Apabila kita yakini bahwa Rasul memiliki kebesaran dan kebesaran yang dimiliki Fatimah beliau ambil jua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendengar dan membaca bagaimana ibadah Rasulullah, Allahu Akbar, sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pendekatan diri Rasulullah kepada Allah. Memang sulit dan mustahil mampu kita bicarakan. Tapi setidaknya kita hanya membaca riwayat demi riwayat yang menjelaskan mengenai kebesaran ibadah dan hubungan Rasulullah dengan Allah. Beliau tidak pernah henti-hentinya sampai suatu malam ditemukan oleh salah satu istrinya, beliau menangis, merintih. Sementara kaki beliau bengkak karena banyaknya bangun malam dan beribadah. Sehingga salah satu istrinya berkata dalam riwayat Ummi Salamah, dalam riwayat Aisyah, salah satu istrinya berkata, kenapa kamu memaksa diri seperti ini wahai Muhammad, wahai Rasulullah? Bukankah engkau telah diampuni oleh Allah dosamu dari awal sampai akhir dan engkau enggak memiliki dosa? Jawaban manusia yang paling dekat pada Allah itu cuman, afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku ingin menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah? Puncak arti ibadah ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah lepas dalam semua kehidupannya 24 jam hanya beribadah. Ketika beliau masuk ke kamar mandi layak sebagai manusia, Allah jadikan beliau manusia bukan malaikat dan jin, karena beliau diutus untuk manusia dan dijadikan suri tauladan untuk manusia, maka beliau layaknya manusia, menikah, punya anak, makan. Dan kalau beliau masuk kamar mandi kemudian beliau keluar, beliau menyebutkan ghufranak, ampunan ya Rabb. Tidak melakukan perbuatan dosa, tapi takut waktu berdetik atau menit di dalam kamar mandi itu, takut kalau di sana tidak berhubungan dengan Allah. Begitu keluar, ghufranak, Sayyidul Wujud, yang beliau sendiri menyebutkan tidak kurang setiap hari 70 kali aku beristighfar kepada Allah. Dalam riwayat lain 100 kali beristighfar pada Allah yang tidak punya dosa kepada Allah sedikit pun. Sementara kita yang tidak pernah lepas dosa, mungkin tidak ada sekian persennya istighfar kita kepada Allah. Bentuk ibadah Rasulullah. Beliau kadang-kadang bangun malam semalam mengulang-ulangi satu ayat dan menangis, merintih. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, kalau umat ini kamu siksa, mereka sebenarnya hamba-hambamu ya Allah. Tapi kalau mereka kamu ampuni, engkau adalah zat yang maha pengampun dan bijaksana. Mengulang-ulangi sampai beliau menangis. Ummi Salamah pernah mencari beliau di malam hari, ternyata beliau sujud sambil menangis, dan beliau cuma mengatakan, ya hayyu ya qayyum برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. Puncak ahlu ibadah Sayyidul Wujud Muhammad. Maka yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk hubungannya dan ibadahnya kepada Allah, itu yang diwariskan dan diwarisi oleh Zahra salamullahi alaiha. Begitu jua beliau dalam bentuk ibadahnya kepada Allah.
Al-Hasan al-Basri yang disebut Sayyidut Tabi'in, beliau pernah mengatakan, dan saya kutip dari kitab Fatimatuz Zahra Bahjatu Qalbil Mustafa. Hasan Basri pernah meriwayatkan begini, ma kana fi hadhihi al-ummah a'bad min Fatimah kanat taqumu hatta tawarrama qadamaha. Tidak ada di umat ini yang lebih beribadah dan ahli ibadah seperti Fatimah. Beliau selalu bangun sampai bengkak kedua kakinya. Dalam hadis kita mendengar riwayat demi riwayat, antara lain Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba, putra Siti Fatimah yang pertama, beliau meriwayatkan, aku melihat dan menyaksikan ibuku di mihrabnya di malam Jumatnya di malam Jumatnya semalam suntuk, dalam keadaan rukuk, sujud, berdoa dan menangis sampai fajar. Fatimah Az-Zahra. Mungkin kalau kita masih ingat, pernah kita bahas nama-nama Fatimah, salah satu nama beliau adalah Zahra, karena Rasul pernah bersabda, amma ibnati Fatimah, putriku Fatimah. Beliau adalah haura insiyah, bidadari manusia. Kemudian Rasul bersabda, mata qamat fi mihrabiha baina yaday rabbiha jalla jalaluh zahara nuruha li malaikatis sama kama yazharu nurul kawakib li ahli al-ard. Putriku Fatimah, apabila ia mulai masuk ke mihrabnya dan bangun salat di hadapan Allah Tuhannya, maka penghuni langit menikmati sinar cahaya Fatimah seperti penghuni bumi menikmati sinar cahaya bulan dan bintang. Para malaikat menyaksikan ketika Zahra masuk mihrabnya dan memperoleh cahaya Zahra. Cahaya yang sama itu kelak ketika dibangkitkan di hari kiamat, ketika beliau akan melewati sirat menuju surga, kita semua oleh Allah disuruh menjamkan mata karena kita nggak mampu melihat cahaya itu. Ketika kelak di mahsyar akan didengungkan, ya ahlal jama' ghudzu absarakum fa inna Fatimata binta Muhammad tajuzus sirat. Wahai penghuni mahsyar, pejamkan mata kalian, Fatimah putri Muhammad akan melewati sirat. Para malaikat mampu melihat cahaya itu. Dalam kitab Ruhul Ma'ani, tafsir Ruhul Ma'ani karangan Al-Alusi, seorang tokoh ulama besar dari Mesir, beliau meriwayatkan ketika menafsirkan dalam surat Ad-Dahr, meriwayatkan hadis ketika penghuni surga menikmati seluruh kenikmatan surga, sementara penghuni neraka sedang memperoleh siksaan dan macam-macam siksaan neraka. Di saat penghuni surga menikmati, mereka terlintas di hadapan mereka cahaya begitu agung, begitu berkilau cahaya itu, sampai semua penghuni surga berkata, cahaya apa ini? Apakah Allah menampakkan cahayanya? Gerangan cahaya apa ini? Mereka semua sangat heran dengan cahaya. Bisa dirujuk dalam Ruhul Ma'ani karangan Alusi. Ada jawaban dari malaikat atas perintah Allah. Ini bukan cahaya sesuatu, bukan Allah menampakkan cahayanya, tidak. Tapi Fatimah sedang bergurau dengan suaminya Ali, dan ia bersenyum, dan itulah cahaya memancarkan semua penghuni surga. Fatimah, abuha Muhammad, ummuha Khadijah, abna'uha al-a'immah, salamullahi alaihim jami'an. Zahra, cahayanya kalau beliau masuk mihrabnya, seluruh para malaikat menyaksikan. Fatimah berhubungan, berkaitan ibadah Fatimah. Karena itu kalau hari Jumat, kan kita semua mendengarkan hadis Rasul pernah bersabda, ada satu saat di hari Jumat, saat itu Allah mengkabulkan semua doa.
Sehingga perselisihan banyak kepada ulama saat itu kapan. Ada yang mengatakan ketika imam tuh duduk di antara dua khutbah dalam khutbah Jumat. Ada yang mengatakan di pagi maghrib. Tapi Sayyidah Fatimah memiliki arti sendiri. Sayyidah Fatimah setiap hari Jumat, selalu malam Jumatnya, tadi kita mendengarkan riwayat dari putranya Hasan, tidak tidur semalam. Kalau hari Jumat beliau memperhatikan waktu yang paling beliau perhatikan ialah Jumat menjelang maghrib. Kadang-kadang memerintahkan orang untuk naik ke atas. Coba lihat sampai di mana matahari. Sudah mulai akan terbenam atau tidak. Itu waktu beliau yang mendekatkan diri kepada Allah. Karena itu mudah-mudahan kita diberi oleh Allah taufik bisa umroh atau haji. Usahakan kalau umroh atau haji hari Jumat, tinggallah di Madinah. Dan mulai asar jangan keluar sampai menjelang Isya. Berhentilah di hadapan pintu Fatimahuz Zahra. Nafas Zahra masih pasti ada di tempat itu, dan kemuliaan Zahra pasti akan kita peroleh di tempat yang mulia itu. Dan waktu itulah yang disenangi oleh Zahra, hari Jumat. Kalau kita berbicara ibadah, maka Fatimah adalah orang yang paling teman. Kadang-kadang Siti Fatimah, karena waktu beliau sibuk dalam sholat dan ibadahnya, anaknya menangis. Tapi ayunan anak itu bergerak sendiri. Tempat beliau menggiling roti, kadang-kadang beliau tinggalkan, beliau masuk waktu salat dan beribadah, itu berjalan sendiri. Salman pernah melihat, ketika kemudian melihat, ia lari pergi pada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku melihat Zahra sedang menghadap pada Allah dalam ibadahnya. Ada ayunan anaknya berjalan dan gilingan rotinya berjalan. Rasul kemudian senyum sambil melihat Salman, ia adalah putriku Fatimah. Ia habiskan hidupnya untuk ibadah kepada Allah, maka itu para malaikat berebut untuk berkhidmat kepadanya. Kita tidak berbicara mengenai Siti Fatimah kecuali yang disampaikan Rasulullah. Kita tidak pernah menganggap Siti Fatimah lebih mulia dari Rasulullah. Kita cuma menyebutkan beginilah Rasulullah mengenalkan kita mengenai kedudukan Siti Fatimah. Beliau tawarramat qadamah. Beliau apabila sudah masuk di hari Jumat menjelang maghrib, beliau tidak akan kenal dengan siapapun. Dia hanya berhubungan dengan Allah. Pasti beliau adalah putri Muhammad. Pasti beliau begini ibadahnya karena beliau putri Abadul Abidin. Karena beliau putri yang karenanya Allah ciptakan semua makhluk ini untuknya, sementara manusia dan jin diciptakan untuk apa? Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Maka manusia yang pertama sampai dalam arti puncak ibadah, dan ini putrinya. Karena itu depan saya ini ada kitab namanya Sahifatuz Zahra. Sahifatuz Zahra di sini kumpulan-kumpulan doa Siti Fatimah, semua lengkap yang dikarang oleh Al-Ustadz As'ad Abud. Beliau banyak diajarkan Rasulullah dengan bermacam-macam doa. Pernah kita kaji Tasbihuz Zahra dan semua keistimewaan yang ada dalam Tasbihatuz Zahra. Pernah kita baca doa, kita kaji di tempat ini doa Zahra yang kita membaca qanni'ni bima razaqtani, dan semua itu pernah kita bahas. Pernah kita bahas doa Zahra di hari Kamis. Pernah kita bahas doa Zahra di hari Ahad. Bahkan di majlis ini pernah kita bagikan doa Zahra mulai Sabtu sampai Jumat. Selain lagi salawat beliau untuk ayahnya, beliau memiliki salawat untuk ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau pernah mengatakan begini yang saya sebutkan dalam awal pembicaraan saya, dan ini perlu kita renungkan sebelum kita baca bersama doa yang ada pada hadapan antum itu. Kita ini kan selalu ingin menyelesaikan urusan kita. Dengan bermacam-macam cara kita ingin menyelesaikan urusan kita. Kadang-kadang yang kita ingin selesaikan ternyata itu bahkan tidak baik dengan kita. Karena yang tahu baik maslahat kita itu adalah Allah. Sering kita menghabiskan waktu untuk kita menyelesaikan sesuatu,
untuk kita ingin memperoleh sesuatu yang kita anggap sesuatu itu kalau selesai, sesuatu itu kalau kita peroleh, maka ini puncak kebahagiaan kehidupan kita. Ternyata sering kita keliru. Kita habiskan waktu, ternyata bukan itu yang baik untuk kita. Kita tidak pernah tahu apa yang baik untuk kita. Karena apalagi kita membicarakan yang akan datang jauh. Di belakang tembok ini sekarang siapa, ada siapa, apa yang dipikirkan antara kita dan tembok ini cuma beberapa senti, kita nggak tahu. Apalagi kita membicarakan masa depan yang jauh. Yang paling tahu urusan kita, yang terbaik untuk kita adalah Allah pencipta kita. Apakah kita nggak boleh merencanakan sesuatu? Silahkan, boleh, tetapi jangan menganggap bahwa hanya itu dan cukup dengan itu. Kita merencanakan dalam arti ikhtiar, tapi serahkan kepada yang maha mengetahui, yaitu Allah. Karena itu pernah kita ada renungan doa Kumail yang dimulai dengan doanya Allahumma inni as'aluka birahmatik, mohon kepada Allah dengan rahmat dan kebesaran rahmat Allah, dan diakhiri waf'al bi ma anta ahluh, berikan kepadaku yang sesuai dengan pengetahuanmu, kehendakmu ya Allah. Kita tidak tahu. Karena itu pernah kita bahas, Rasul pernah bersabda, kamu wahai hamba-hamba Allah di hadapan Allah seperti pasien yang sakit di hadapan dokter. Jangan kamu meminteri apa ketentuan dokter dan maha suci Allah untuk contoh. Jangan kita meminteri Allah, pasrahkan kepada Allah, pasti Allah akan memberikan yang terbaik pada kita. Kadang-kadang malah yang kita kejar itu kita nggak peroleh, kita protes. Saya tidak akan ulangi lagi, tapi cuma saya mengingatkan kembali. Kita semua pernah ingat cerita wanita di depan Nabi Allah Daud yang kehilangan penghasilannya. Ternyata justru ketika hilang diambil burung itu, malah ia akan memperoleh lebih banyak, dan bisa dirujuk dalam cerita yang pernah saya sampaikan. Yang paling tahu urusan kita, maslahat kita, kebaikan kita adalah Allah. Maka keliru kalau kita cuma mengandalkan diri dan kita tidak berhubungan dengan Allah. Manusia tidak pernah mampu untuk menepuk dadanya, saya mengerti, saya paling tahu, saya percuma. Itu tidak akan ada artinya semuanya. Kita telah melihat cerita Qarun dalam Al-Quran ketika ia berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberikan semua kekayaan ini karena kepandaianku berbisnis, karena kepandaianku aku bekerja. Spontan dibuka oleh Allah bumi, ia, istananya, dan semua kekayaannya ditelan oleh bumi. Tinggal kita bertanya, kalau kamu mengaku memperoleh semua harta ini karena kepandaianmu, kenapa kepandaianmu gak bisa menjaga harta ketika Allah turunkan bencana untukmu? Karena itu Sayyidah Fatimah Zahra, beliau pernah berkata, dan ini coba kita buat pegangan dalam hidup kita. Man as'ada ilallah khalisa ibadatih ahbatallah ilaihi afdala maslahatih. Siapa yang menaikkan tinggi, menanjung tinggi, atau melaporkan, melakukan, naikkan ke atas ibadahnya yang khalis, yang murni untuk Allah, ibadah yang benar-benar dilakukan untuk Allah, ia lakukan untuk ia naikkan kepada Allah, pasti Allah turunkan kepadanya afdala maslahati, sesuatu yang paling terbaik untuk dirinya. Yang mengatur kebaikan diri kita tergantung yang kita kirim ke atas. Kalau hubungan kita dengan Allah ini yang terbaik dalam bentuk ibadah kita, amal soleh kita, sedekah kita, cara pergaulan kita, cara kita menghormati yang lebih tua, berbelas kasih kepada yang lebih muda, kepada tetangga, kepada semua sesama manusia, kepada kedua orang tua dan semuanya. Kalau ini kita lakukan hanya untuk Allah, ini akan naik kepada Allah. Apabila semuanya naik kepada Allah, Allah pasti akan turunkan apa? Afdala maslahati. Allah akan turunkan kepadanya sesuatu yang paling mulia, yang paling agung untuk maslahat dirinya dan kepentingan hidupnya. Kita ini walaupun di alam, apalagi zaman sekarang ini, orang cuma menilai materi dan harta.
Orang cuma menganggap orang yang mulia itu adalah orang yang diberi duit oleh Allah, diberi kedudukan, diberi pangkat dan semua. Itu sih pandangan orang yang lama sudah ditolak oleh Allah. Ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Kalau dia dipuji beri oleh Allah, dilulu hartanya, dia berteriak, Rabbi akraman, aku dimuliakan oleh Allah. Tapi kalau mulai qadara alai rizqa, disempitkan rizkinya, ada problem, Rabbi ahanan, Rabbi Allah, Tuhanku menghinakan aku. Kata Allah, kalla, bukan yang aku berikan kekayaan berarti aku muliakan, bukan yang tidak aku berikan kekayaan berarti aku hina, bukan. Kita mau cara apa yang terbaik untuk kita, yang lebih indah dan lebih baik untuk kita. Kita ini sedang berjalan menuju Allah, pasti kita ingin memperoleh sesuatu yang terbaik di dunia ini dan terbaik untuk akhirat dan ketika berjalan menuju kepada Allah. Saya ulangi saja satu cerita dan pernah saya sampaikan, ketika seorang datang kepada Imam Ja'far Shadiq, kemudian beliau berkata, ya Imam, tolong istikharahkan saya akan pergi berniaga dengan beberapa kelompok rombongan. Imam Ja'far membuat istikharah, kemudian Imam berkata, tinggalkan, menurut jawaban istikharah yang kulakukan, tidak baik kamu untuk pergi berniaga. Ia pulang, ia pikir, terakhir berkata, aku tetap pergi. Dalam hitungan di meja, ini pasti perniagaan yang paling untung. Dia pergi. Ia langgar istikharah dengan imam. Ia pergi dengan rombongannya berniaga. Ternyata dia tidak pernah memperoleh keuntungan dalam perniagaan seperti saat itu. Dia memperoleh keuntungan berlipat-lipat ganda. Perjalanan dengan beberapa rekan-rekan dan kawannya. Setelah kembali memperoleh keuntungan yang berlipat seumur hidupnya, dia tidak pernah memperoleh keuntungan seperti itu. Setelah beberapa bulan dia pulang, dia telah sampai di Madinah, tidak lama ia datang pada Imam Ja'far, menyampaikan salam. Imam pun senyum melihatnya, kemudian ia berkata, ya Imam, masihkah engkau ingat berapa waktu yang lalu aku datang minta engkau istikharahkan, aku akan pergi berniaga? Kata Imam, aku ingat. Dan jawabannya saat itu tidak baik. Iya, tapi aku langgar engkau ya Imam. Aku langgar engkau dan aku keluar. Ternyata ya Imam, aku peroleh keuntungan berlipat-lipat ganda. Tidak pernah dalam umurku aku memperoleh keuntungan semacam itu. Imam tersenyum. Kemudian beliau berkata, cucu Rasulullah, aku tahu, kata Imam, tapi biarkan aku akan sampaikan kepadamu. Ketika engkau kembali telah memperoleh keuntungan begitu banyak, di dalam perjalananmu kamu berkemah dengan kawan-kawanmu. Betul ya Imam, seakan-akan engkau menyaksikan kita. Dengar, kata Imam. Kemudian ketika engkau berkemah, kamu dengan kawan-kawanmu sibuk menghitung kekayaan dan keuntungan yang kamu miliki. Benar ya Imam. Kemudian kalian bergadang sampai larut malam. Benar ya Imam. Kemudian kalian tertidur dan ketika kalian bangun, matahari telah terbit dan kalian semua melakukan sholat subuh qadha bukan pada waktunya. Dengarkan, demi Allah, pahala yang kehilangan darimu, kamu tidak sholat subuh di waktunya, tidak bisa diganti walau seisi bumi ini harta. Kamu telah rugi besar. Yang kamu peroleh tidak berarti dari sesuatu yang kamu tinggalkan. Jangan kita cuma tolak ukur. Karena itu kita selalu pasrahkan kepada Allah yang terbaik untuk kita, dan yang terbaik itu yang kita harapkan adalah dunia dan akhirat. Ternyata Sayyidah Fatimah dalam ungkapan beliau, siapa yang menaikkan amal ibadah khalisnya, mukhlisnya kepada Allah, Allah pasti turunkan afdala maslahati. Allah openi. Masa kita punya Allah kemudian kita buruk sangka? Kita sudah buruk sangka sama Allah, kadang-kadang kita juga mendikte Allah, seakan-akan Allah nggak tahu urusan kita. Artinya apa? Apakah kita cuma ibadah nggak kerja? Bukan. Jangan pernah salah faham. Harus saya garis bawahi. Kita usaha. Kalau kita nggak usaha percuma. Ternyata kerja ke pasar, ke kantor, cari uang itu ibadah. Tetapi
Jangan pernah mengandalkan bahwa dengan jerih payah saya saja saya bisa memperoleh kebaikan yang saya harapkan. Tapi serahkan kepada Allah. Kami cuman melaksanakan, tapi kami serahkan semua pada Allah, karena Allah yang paling maha mengetahui, yang paling maslahat untuk kita. Karena itu orang kalau meyakini ungkapan Sayyidah Fatimah Zahra ini, dia tidak akan bermain kepada Allah. Jeleknya kita menghadapi kehidupan ini, sering kita jadikan Allah nomor sekian dalam kehidupan kita. Dalam masalah doa saja kita keliru kadang-kadang. Sering orang menganggap doa itu kalau kepepet. Kalau lagi nggak kepepet, kenapa doa? Padahal bukan itu. Doa itu dari awal kita mohon kepada Allah. Sampai kata Rasulullah, ketika Rasul menggambarkan bagaimana caranya seorang muslim mengembalikan semua urusannya pada Allah, sampai kata beliau sallallahu alaihi wa alihi, kalau tali sandalmu putus, mintalah pada Allah. Itu bukan kita bermain. Artinya bukan kita nggak boleh menjahit sandal kita, jahit. Tapi Allah ingin menjelaskan, sekecil apapun sampai sebesar apapun, kamu tidak boleh lepas dengan Allah. Semua yang mengatur Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'. Man as'ada ilallahi khalisa ibadatih, ahbatallahu ilaihi afdala maslahatih. Karena itu tidak boleh orang mengandalkan cuman pengertian dia, kepandaian dia. Gak ada yang pandai kita. Kita cuma yang diharapkan oleh Allah untuk selalu kita ulangi, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ternyata gak ada sesuatu. Ada doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi pada Imam Ali, yang dianjurkan untuk kita baca 3 kali di pagi hari, 3 kali di malam hari. Dan kemudian Rasul menjamin orang yang membaca doa itu diselamatkan dari tenggelam, kebakaran, bencana, kecurian, dan 70 macam penyakit. Paling rendah-rendahnya adalah lepra, gila, dan lain-lainnya. Doa itu kalau kita renungi adalah di pagi dan di malam hari atau menjelang maghrib. Itu doa ingin mengatakan bahwa tidak ada yang kita kerjakan. Semua ini yang bisa kita lakukan hanya karena Allah. Doa itu saya yakin mungkin antum sudah hafal dan antum sudah mengamalkan. Doa itu cuma mengatakan Bismillahi masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Dengan nama Allah dan kehendak Allah, tidak ada yang menyelamatkan dari kejelekan kecuali Allah. Bismillahi masya Allah, la yasukul khaira illallah. Dengan nama Allah dan kehendak Allah, tidak ada yang menggiring kepada kebaikan dan memberikan kebaikan kecuali Allah. Bismillahi masya Allah, ma yakunu min ni'matin faminallah. Dengan nama Allah dan kehendak Allah, tidak ada dari apapun kenikmatan kecuali semua dari Allah. Dalam riwayat, ma bikum min ni'matin faminallah, mengikuti ayat Quran. Keempat, Bismillahi masya Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dengan nama Allah dan kehendak Allah, tiada kemampuan, kekuatan, daya dan upaya kecuali hanya dengan Allah yang maha agung. Dan terakhirnya Bismillahi masya Allah, wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tayyibin. Dengan nama Allah dan kehendak Allah, selawat Allah untuk Muhammad dan keluarganya yang dimuliakan oleh Allah. Ini Sayyidah Fatimah dalam rangka kita mengenang hari kelahiran beliau. Ini yang diajarkan dan ini pegangan hidup kita. Kalau kita mau turun banyak dari Allah yang akan mengatur yang terbaik untuk kita, naikkan yang banyak, khalis ibadah kita, semurni-murni ibadah kita. Dengan seberapa kita naikkan, seberapa itu diturunkan oleh Allah. Kita berharap turun, tapi kita nggak pernah menaikkan sesuatu daripada Allah. Karena itu Imam Ali pernah menyebutkan, sesuatu yang terbaik ketika naik kepada Allah adalah ikhlas. Dan sesuatu yang terbaik dan termahal ketika turun dari Allah adalah taufik.
Taufik itu artinya memberitahu, memberi jalan, dibimbing oleh Allah, kita nggak dibiarkan. Karena itu doanya Rasulullah kalau malam sambil menangis ketika beliau sujud, la takilni ila nafsi tarfata'ain. Ya Allah, jangan tinggalkan pada diriku sendiri, wala ila ahadin min khalqik, atau pada siapapun dari makhlukmu, walau sekejap mata. Kalau kita ini bergantung kepada selain Allah, pasti akan kita nggak memperoleh. Katanya semut itu pernah dipanggil oleh Nabi Allah Sulaiman. Semut, kemarilah, rizkimu ini setahun berapa? Nabi Sulaiman diberi oleh Allah kemampuan berbicara dengan semut. Rizkimu untuk setahun ini cukup berapa makanmu ini? Dia mengisyaratkan dalam riwayat sebesar bawang merah kecil begini. Bulatan kecil segini, wahai Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengambil, ini untukmu setahun dan kamu jangan cari lagi. Tahun depan habis kamu kemari. Diterima. Persis tahun depan dia datang. Kata Nabi Sulaiman, habis rezekimu? Tidak, tinggal separuh ya Nabi Allah Sulaiman. Kamu mengatakan segini rezekimu, aku berikan sesuai, kenapa tinggal separuh? Iya, kalau dulu yang jamin Allah, aku yakin tidak lupa. Kalau sekarang yang jamin kamu, aku takut engkau lupa ya Nabi Allah Sulaiman. Orang yang menyandarkan diri padanya tidak pernah akan disia-siakan oleh Allah. Ini yang dimaksud oleh Sayyidah Fatimah Zahra, naikkan laporan jelek, laporan baikmu dan ibadah secara ikhlasmu kepada Allah, pasti Allah akan turunkan afdal maslahat untukmu. Orang bertanya, tetangga saya nggak sholat, minum arak, judi, kok kaya? Jangan cuma lihat itu kekayaan. Apalagi kita umat Islam ini mengenal sesuatu. Jangan cuma lihat. Kalau cuma kaya itu berarti disenangi Allah, lebih baik kita jangan masuk agama Islam. Ternyata di dunia yang banyak, yang paling kaya orang non Muslim. Apa kemudian kita mau keluar dari Islam ini supaya kaya? Itu bukan ukuran. Bukan ukuran. Setiap hari setiap subuh malaikat itu turun untuk berkata, yaqulil munfiki, untuk berkata kepada orang yang berinfak, Allahumma a'ti khalafa, ya Allah berikan ganti dia. Dan bagi orang yang kikir bakhil di pagi hari, malaikat berkata, Allahumma a'tihi talafa, hancurkan dia, binasakan. Tapi kita kadang bertanya, yang kikir tambah kaya, yang dermawan kok akhirnya ditipu orang, bangkrut ini. Jangan cuman itu yang diganti oleh Allah, yang diberikan bukan cuma materi, walaupun juga kadang-kadang materi, tetapi ada orang diberi oleh Allah lebih dari itu. Diberi menjaga imannya yang termahal, diberi ketentraman keluarga, diberi ketentraman memiliki anak saleh, diberi kesehatan, diberi banyak. Yang diberikan masalah harta itu rizki yang paling murah di hadapan Allah. Rizki yang paling murah itu harta. Rizki yang lainnya adalah taufik untuk mengenal Allah, memegang teguh Islam, berbuat baik, beramal soleh, mempersiapkan diri, melakukan kebaikan. Itu rizki lebih mahal. Sehingga Rasul pernah bersabda, kalau dunia ini ada nilainya di sisi Allah, Allah tidak akan berikan pada si kafir walaupun seteguk air. Tapi karena nggak ada nilainya, diberikan pada siapapun oleh Allah. Cuman kadang-kadang kacamata kita cuman kacamata uang dan duit, sehingga kita akhirnya hancur dengan itu. Kita nikmati ketika kita memiliki, tapi bukan berarti ketika kita nggak memiliki berarti Allah benci pada kita. Jangan Anda berkata Nabi Ayub selama sakit berarti Allah nggak senang pada dia. Bukan itu tolak ukur. Ma'asyiral ikhwah, ini yang perlu kita renungkan. Apa yang kita naikkan lebih bagus pada Allah, pasti Allah akan turunkan yang terbaik untuk kita. Di hadapan saya ini yang telah kita bagi doa Siti Fatimah untuk menghadapi urusan-urusan, masalah-masalah yang besar. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah dari masalah-masalah besar. Tapi namanya manusia nggak pernah lepas dari masalah, nggak pernah lepas dari problem. Kalau kita menghadapi problem-problem besar, inilah doa yang diajarkan Siti Fatimah. Kita akan baca doa ini, dan doa ini cuma tawassul beliau dengan Quran, dengan Rasul, dan menyebut-nyebut memuji nama Allah. Setelah itu akhirnya aku serahkan kepadamu, berikan yang terbaik menurutmu.
Doanya akan saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi Yasin wal Qur'anil Hakim wa bihaqqi Taha wal Qur'anil Azim. Ya man yaqdiru ala hawaijis sa'ilin, ya man ya'lamu ma fid dhamir, ya munaffisan 'anil makrubin, ya mufarrijan 'anil maghmumin, ya rahimasy syaikhil kabir, ya raziqat tiflis saghir, ya man la yahtaj ila tafsir. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad waf'al bi ma anta ahluh. Ya Allah, demi kebenaran Yasin dan Al-Quran Al-Hakim, demi kebenaran Taha dan Al-Quran Al-Azim, wahai zat yang memenuhi kebutuhan para peminta, wahai zat yang mengetahui apa yang ada dalam hati, wahai zat yang menghilangkan kesumpakan orang-orang yang sumpah, wahai zat yang mengasihani orang-orang tua, wahai zat yang memberi rizki kepada anak kecil, wahai zat yang tidak membutuhkan pada penjelasan, sampaikan salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Perlakukan aku apa yang pantas bagimu. Yang memberikan rizki orang yang tua, Syekhul Kabir, orang yang sudah tua. Allah utus anaknya, entah cucunya, entah tangganya ada. Anak yang kecil belum mampu melakukan sesuatu, tapi Allah kirim rizkinya. Zat yang maha mengetahui apa yang diisi hati. Ini doa disebut dalam kitab Sahifah ini lil amril azim, untuk menghadapi urusan yang sangat dahsyat. Tetapi di sini nggak minta urusan panjang-panjang Siti Fatimah. Dengarkan doa akhirnya, waf'al bi ma anta ahlu. Perlakukan kepadaku ya Allah yang pantas bagimu, karena yang paling tahu maslahat kita adalah Allah. Maka kita minta padanya, ya Allah, selesaikan urusanku yang sesuai dengan yang paling pantas darimu. Ini cara Sayyidah Fatimah mengajari kita hidup. Silahkan kita menangis di hadapan Allah, kita merintih di hadapan Allah, tapi kemudian kita pasrahkan, ya Allah, berikan yang paling pantas. Sementara faf'al bima anta ahluh itu, kita kan gak bisa menilai yang paling pantas untuk Allah. Kalau saya minta 60 miliar, tapi yang pantas dari Allah gak bisa dihitung. Bukan 100 triliun, bukan 1000 triliun, semua itu kecil. Kalau kayak saya katakan yang pantas bagi Allah, yang pantas bagi Allah gak pernah mampu kita bisa hitung. Karena ini Sayyidah Fatimah ingin mengajari, kalau minta masalah, menyelesaikan masalah, meminta sesuatu, serahkan kepada yang pantas dan layak untuk Allah. Dia maha mengetahui, dan pasti pemberiannya lebih dari kita. Ada orang datang pada Imam Husain minta bantuan, bicaranya begini, ana minta bantuan dengan sesuatu yang pantas untukmu ya Imam. Kata Imam, gak bisa aku berikan yang pantas untuk diriku, aku akan berikan yang pantas untukmu, karena aku tahu kedratmu sampai di mana kedudukanmu. Waf'al bima anta ahlu. Dalam kajian kita surat Fatihah, pernah kan saya bawa riwayat dari Al-Imam Ja'far, meriwayatkan dari ayahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Apabila orang berkata alhamdulillahi kama huwa ahluh, segala puji bagi Allah yang sesuai, yang pantas untuk Allah. Para malaikat raqib atid ini dalam riwayat itu melapor pada Allah, ya Allah, aku tulis berapa pahalanya ini? Aku tulis bagaimana? Kami enggak mengetahui apa yang layak untukmu. Katanya Allah, tulislah seperti yang diungkapkan hambaku sampai ia ketemu padaku dan aku yang memberikan pahala padanya. Ahlu, yang pantas bagi Allah, yang sesuai Allah, kita nggak bisa tahu. La yuhituna bi syai' min ilmihi illa bima syaa. Doa ini bisa kita apalkan, kita baca. Mudah-mudahan kita nggak ada kesulitan, tapi kalau kita mendapat kesulitan, bersalawatlah pada Rasul, bertawassullah pada Zahra, dan bacalah doa ini.
Allah akan menyelesaikan urusan kita. Dan dalam sahifah ini banyak amalan-amalan yang Rasulullah ajarkan Siti Fatimah, Imam Ali dalam doa-doa ketika menghadapi kesulitan. Tapi malam ini saya ambil ini yang lebih singkat, lebih mudah, lebih pendek diapal, lebih bisa kita lakukan. Doa ini sangat singkat sekali, tapi doa ini mohon dengan nama Yasin dan Quran, nama Taha dan Quran, sesuatu yang maha agung. Karena Al-Quranul Azim, Al-Quranul Hakim, demi Quran, maka Allah akan mengabulkan kepada kita doa ini. Ayyuhal ikhwah, inilah renungan kita di malam mengenang hari milad Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Mudah-mudahan apa yang diajarkan oleh Zahra dalam cara kita mendekatkan diri pada Allah, untuk supaya urusan kita dan maslahat kita diselesaikan oleh Allah, dengan ungkapan beliau, man as'ada ilallah khalisa ibadatih ahbatallah ilaihi afdala maslahati. Kita buat pegangan hidup kita sehingga kita tidak mendikte Allah, kemudian sehingga kita tidak lagi menganggap diri kita sudah paling semuanya, tapi selalu kita menganggap diri kita tidak ada apa-apa di hadapan Allah, dan kita hanya menyerahkan sekehendak Allah. Apa yang diberikan oleh Allah pasti adalah yang terbaik. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.